Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat ya. Mari kita terus semangat belajar walaupun masih secara daring karena masih masa pandemi. Semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio trigonometri sudut berelasi. Ini merupakan materi dari matematika wajib kelas 10 KD 3.8 dan 4.8. Sebelum mempelajari tentang rasio trigonometri sudut relasi, kita perlu mengingat kembali tentang kuadran pada bidang koordinat kartesius. Yaitu ada kuadran 1, daerahnya di sini, dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sehingga di kuadran 1 koordinatnya adalah X, Y. X-nya positif, Y-nya positif. Nah, ada kuadran 2 di sini. Kuadran 2 ini dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Sehingga koordinatnya adalah negatif X, Y. Nah, kuadran 3 posisinya di sini dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif, sehingga koordinatnya adalah negatif X, negatif Y. Kuadran 4 dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif, sehingga koordinatnya adalah X, negatif Y. Nah, sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya bahwa pengukuran sudut pada bidang koordinat kartesius dimulai dari sumbu X positif. Dengan arah agar positif, maka arahnya berlawanan dengan jarum jam. Arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu, kuadran 1 ini memuat sudut-sudut pada rentang 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 memuat sudut pada rentang 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 memuat sudut pada rentang 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 memuat sudut pada rentang 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini sangat diperlukan dalam kita mempelajari rasio trigonometri sudut berelasi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, yang mana sudut-sudut yang kita pelajari sebelumnya itu masih terbatas pada sudut-sudut lancip. Padahal bagaimana telah kalian ketahui bahwa sudut itu ada yang lancip, ada yang tumpul, ada yang refleks, siku-siku lurus. Nah, kita pada pertemuan ini akan membahas sudut yang tidak lancip juga, yaitu termasuk sudut tumpul, sudut refleks juga. Tetapi namanya berelasi, jadi berhubungan. Jadi nanti kita menentukan rasio trigonometri dari sudut-sudut di berbagai kuadran ini, tapi dengan memanfaatkan rasio trigonometri pada sudut lancip yang telah kita pelajari sebelumnya. Langsung saya mulai untuk di kuadran 1 ini ya. Relasi sudut ini saya tulis kuadran 1. Relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat min theta. Nah, sudut 90 derajat min theta itu seperti apa di bidang koordinat kartesius? Itu sebenarnya seperti ini. Jadi jika saya punya O itu merupakan titik pusat lingkaran yang berjari-jari R, dan P terletak pada lingkaran tersebut dengan koordinat P adalah A, B, sudut yang dibentuk oleh OP terhadap
sumbu X positif adalah theta, maka jika OP ini, ruas garis OP ini, saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, akan memiliki bayangan OP aksen. OP aksen ini akan membentuk sudut theta juga, tetapi terhadap sumbu Y. Jadi, sudut yang dibentuk oleh OP aksen terhadap sumbu X positif adalah 90 derajat dikurangi theta. Seperti itu. Nah, untuk menentukan relasinya sudut theta dengan sudut 90 derajat min theta, untuk rasio trigonometrinya seperti apa? Perhatikan berikut ini. Jadi misal di sini segitiganya, di sini kan ada O, sini P. Ini misal saya beri Q. Nah, sudutnya theta. OP itu jari-jari R. Karena P itu koordinatnya A, B, maka OQ itu adalah A, PQ itu adalah B. Bagaimana kita sudah pelajari, maka sin theta adalah B per R. Cos theta adalah A per R. Sin demi cos sami tan theta itu sama dengan desa, berarti B per A. Seperti ini. Lalu untuk sudut yang pada segitiga siku ini, jika di sini ada theta sin 90 derajat, maka yang di sini ini sudutnya adalah 90 derajat min theta. Oleh karena itu, kita bisa menentukan sin 90 derajat min theta adalah sudutnya di sini D-nya berarti menjadi yang A. A per miringnya tetap R. Terus kalau cos 90 derajat min theta sama dengan sa-nya menjadi yang B. Min-nya tetap R. Tan 90 derajat min theta sama dengan adalah tangannya desa, berarti D-nya A, sa-nya B. A per B. Seperti ini. Nah, perhatikan hubungan ini. Jadi, di sini ada cos theta itu A per R. Di sini sin 90 derajat min theta itu juga A per R. Maka kita bisa menuliskan sin 90 derajat min theta itu akan sama dengan cos theta. Lalu cos 90 derajat min theta itu B per R, di sini sin theta itu B per R, maka cos 90 derajat min theta itu akan sama dengan sin theta. Nah, berikutnya, nah kalau tan theta B per A, kalau tangan 90 derajat min theta hasilnya A per B. A per B itu kan sama dengan 1 per B per A. Maka ini sama dengan 1 per tan theta. 1 per tan theta itu bisa kita tuliskan juga dalam bentuk kotangen theta. Seperti ini untuk di kuadran 1. Kuadran 1 ini ada 2 jenis. Jadi yang A seperti ini, yang B saya ambilkan dari PDF, modul PDF-nya. Nah, di sini
Berikutnya ini masih di kuadran 1 juga, yaitu relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat plus theta. Perhatikan di sini bahwa tadi pengukuran sudut itu dari sumbu X positif arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kita kalau ingin mendapatkan sudut 360 derajat plus theta, dengan tetanya itu di sini di kuadran 1 ini adalah theta, maka kita harus membuat sudut dengan cara satu putaran penuh, ini 360 derajat ditambah theta. Nah, ternyata posisinya dari sudut 360 derajat plus theta itu posisi ini jarumnya ini, ruas garis OP ini akan sama dengan posisinya saat sudutnya theta. Jadi posisi dari sini P aksen dengan P itu sama. Oleh karena itu, kita langsung saja berarti kalau sin 360 derajat plus theta itu akan sama juga dengan sin theta. Kalau cos 360 derajat plus theta bagaimana? Ya tentu sama dengan cos theta. Komposisi jarumnya sama. Tangan 360 derajat plus theta sama dengan tan theta. Ini yang di kuadran 1. Kita sudah dapat relasi atau hubungan. Saya lanjutkan untuk di kuadran 2. Kuadran 2 saya akan bahas dari yang ini dulu. Ini kuadran 2. Ini yang nomor 2 ya. Nomor 2 kuadran 2. Di sini perhatikan segitiga ini. Segitiga, perhatikan ya. O, P, P aksen. Itu kan siku-siku di P aksen. Nah, sudut dari OP terhadap sumbu X positif itu adalah theta. Jika segitiga OP aksen P ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, kita akan memperoleh segitiga O Q aksen Q dengan sudutnya di sini juga theta. Sama-sama siku-sikunya. Nah, oleh karena itu, karena kalau di kuadran 2 seperti ini, perhatikan di sini ada kuadran 2, saya langsung lanjut ya. Ada lagi kuadran 3, saya 3. Di sini ada kuadran 3. Nanti kita bahasnya sekalian. Kuadran 3 itu gambarnya seperti ini. Kuadran 3 itu yang seperti ini.
Ini kuadran 3. Saya jelaskan. Ini kuadran 3. Saya perjelas. Ini kuadran 3. Kalau kuadran 3 itu, maka segitiga P ini dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0. Jadi akan ketemu Q-nya di sini, Q aksennya di sini. Ketemu sudut di kuadran 3. Yang keempat, ini kalau kuadran 4. Kalau kuadran 4, perhatikan ini. Nah, kalau kuadran 4, berarti kita punya segitiga OPP aksen itu kita cerminkan terhadap sumbu X. Sehingga ini ada O, Q, di sini Q aksen. Nah, di sini perhatikan ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau di kuadran 2, ada segitiga ini, O, Q, aksen ini, sudutnya adalah theta di sini, maka sudut yang dibentuk oleh OQ ini terhadap sumbu X positif adalah 180 derajat dikurangi theta. Kalau di kuadran 3, sudut yang dibentuk oleh OQ terhadap sumbu X positif adalah 180 derajat ditambah theta. Sedangkan kalau di kuadran 4, sudut yang dibentuk oleh OQ ini terhadap sumbu X positif adalah 360 derajat dikurangi theta. Maka di sini saya tuliskan di sini, kalau kuadran 2 itu 180 derajat min theta, kuadran 3 180 derajat plus theta, kuadran 4 itu 360 derajat min theta. Perhatikan di situ. Nah, di sini saya tambahkan dulu suatu tabel. Jadi ada suatu tabel seperti ini, yang di sini sudutnya, di sini kuadrannya dulu. Kuadran. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan ada kuadran 4. Di kuadran 1, maka sudutnya berbentuk theta. Kalau tadi di kuadran 2, sudutnya adalah 180 derajat min theta. Kuadran 3, sudutnya adalah 180 derajat plus theta. Kuadran 4, sudutnya adalah 360 derajat min theta. Nah, di sini ada kuadran, ada sudutnya. Nah, perhatikan di sini, kalau saya mau mencari sin
nilai sinusnya, nilai kosinusnya, dan nilai tangennya. Perhatikan pada kuadran 1 ini, perhatikan ini, segitiga ini, kuadran 1. Nah, di sini segitiga siku-siku OP aksen ini, maka koordinatnya P itu kan X, Y. Sehingga di sini sin theta demi itu adalah Y per R. Nilainya positif apa negatif? Positif. Nilai kosinus sudutnya adalah kosami, berarti X per R. Nilai tangennya adalah dosa, berarti Y per X. Karena Y-nya positif, R-nya juga, jari-jari kan selalu positif dimanapun. Jika positif, maka sinusnya ini bernilai positif. Kosinusnya bernilai positif. Tangennya juga bernilai positif. Gitu. Ini di kuadran 1. Nah, perhatikan kalau di kuadran 2, sebenarnya juga sama saja kan? Tangen theta Y per R. Sin theta Y per R. Cos theta X per R. Tangen theta Y per X. Tetapi nilainya di sini, Q-nya ini, X-nya nilainya adalah negatif. Berarti koordinatnya negatif X, Y. Maka nilai sinusnya adalah sin demi. Berarti juga Y per R. Kalau kosinusnya berarti negatif X per R. Tangannya dosa, berarti Y per negatif X. Itu ya. Nah, dari sini terus kita bisa lihat lagi di kuadran 3. Kuadran 3 ini koordinatnya Q itu adalah negatif X, negatif Y. Maka masih sama saja sebenarnya, demi. Depannya itu negatif Y, minyak R. Berarti negatif Y per R. Cosnya sami. Berarti negatif X per negatif R. Tanya dosa. Negatif Y per negatif X. Ini untuk kuadran 3. Kalau untuk kuadran 4 juga sama saja, tetapi perhatikan di sini X-nya itu positif, Y-nya yang negatif. Berarti sin-nya adalah sin demi. D-nya itu Y tapi negatif. Berarti negatif Y per R. Cos dari theta di kuadran 4 ini sampingnya itu X, minnya itu R. X-nya nilainya positif, berarti X per R. Tangannya dibagi berarti adalah depannya itu negatif Y, sampingnya itu adalah X. Jadi yang dilihat yang ini ya, yang di kuadran 4. Kalau kuadran 3 lihat di sini, kuadran 2 lihat. Kuadran 1 lihat di sini. Nah, dari sini bisa tampak kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Kalau di kuadran 2, saya akan dapat kesimpulan bahwa ini kuadran 2. Kuadran 2 ya. Kuadran
2, saya dapat kesimpulan sin 180 derajat min alfa, kok alfa, min theta ya tadi. Min theta sin 180 derajat min theta itu Y per R. Ternyata sama juga dengan sin theta. Sama dengan sin theta. Kalau cos 180 derajat min theta akan sama dengan, kalau cos theta X per R. Kalau cos 180 derajat min theta ternyata min X per R. Berarti sama dengan negatif cos theta. Berikutnya kalau tan 180 derajat min theta itu sama dengan, di sini bisa kalian langsung lihat sama dengan negatif tan theta. Gitu. Nah, saya lanjut, kalau di kuadran di sini di kuadran 3, kalau di kuadran 3 berarti sin sudutnya tadi dalam bentuk 180 derajat plus theta itu adalah di sini ini. Dibandingkan dengan sin theta adalah negatif sin theta. Cos 180 derajat plus theta itu sama dengan negatif cos theta. Tan 180 derajat plus theta sama dengan tangannya kuadran 3 ini, negatif Y per negatif X itu ternyata bisa kita ubah jadi negatif bagi negatif dan positif. Sama dengan Y per X, berarti akan sama dengan tangan. Kita lanjut, kalau kuadran 4. Kuadran 4. Kuadran 4 sin sudutnya dalam bentuk 360 derajat min theta itu akan sama dengan sinnya dibandingkan dengan sin theta adalah negatif sin theta. Kalau cos 360 derajat min theta hasilnya adalah ini X per R, ini X per R, berarti sama dengan cos theta. Nah, kalau tangan 360 derajat min theta akan sama dengan ini negatif Y per X, yang sini Y per X, berarti akan sama dengan negatif tan theta. Ini rumus yang diperoleh. Jadi sebenarnya di sini Bu menghafalkannya bagaimana? Gampang saja. Menghafalkannya kita pakai ini. Bidang koordinat kartesius, perhatikan di kuadran 1 ini tadi, baik sin, cos maupun tangen semuanya bernilai positif. Maka di sini saya kasih tanda semua. Di sini adalah kuadran 1. Dan di sini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Kuadran 2 yang positif apa? Perhatikan di sini. Positif apa yang positif? Sin. Maka saya menghafalkannya, saya tulis sin. Kuadran 3 yang positif apa? Tangan. Saya tulis tan. Kuadran 4 yang positif apa? Cos. Maka saya tulis
di sini cos. Nah, di sini berarti sem, sin, tan, cos. Yang positif di kuadran 1 apa? Semua. Kuadran 2 yang positif apa? Sinus saja. Kuadran 3 apa? Tangan saja. Kuadran 4 kosinus saja. Tetapi masa sinus saja? Bagaimana dengan kebalikannya sinus itu apa? Kosekan. Kosekannya bagaimana? Nah, kalau sinusnya itu positif, ya jelas kosekannya tentu juga positif. Kalau tangannya positif, tentu kebalikannya yaitu kotangannya juga positif. Kalau di kuadran 4 kosinusnya itu positif, maka sekannya juga positif juga. Tapi di sini yang saya tuliskan cuma sin cos. Kalian bisa menuliskan tambahan yang untuk kosekan, sekan, kotangan, hubungannya seperti apa. Nah, contohnya penerapannya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi, contoh ya. Nomor 1. Kalau saya bertanya, sinus 100 derajat itu sama dengan sinus sudut lancip berapa? Relasinya dengan sudut lancip apa? Positif juga atau negatif atau bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, perhatikan sin 100 derajat. Pertama kalian lihat dulu, 100 derajat itu di kuadran berapa sih? 100 derajat kuadran berapa ya? Kuadran berapa tadi? 100 derajat. Kuadran 2. Karena kuadran 2, maka kalian pakai yang rumusnya tadi adalah 180 derajat min theta. Maka kalian harus mengubah 100 derajat ini menjadi suatu bentuk 180 derajat dikurangi berapa agar jadi 100 ini? Oh, dikurangi berapa? 80. Maka dikurangi 80 derajat. Ini sudah menjadi sin 180 derajat min theta. Nah, di kuadran 2 tadi nilai sinus kan positif. Dilihat lagi rumusnya tadi, sinus 180 derajat min theta akan sama dengan sin theta. Maka sinus 180 derajat min 80 derajat akan sama dengan sinus 80 derajat. Seperti itu. Yang kedua, saya kasih contoh. Kalau kosinus 240 derajat. Kosinus 240 derajat. Pertama, lihat 240 derajat itu di kuadran berapa? Oh, kuadran 3. Kuadran 3 bentuknya apa? Bentuknya adalah 180 derajat plus theta. Maka ubahlah 240 derajat ini agar menjadi, ini tetap cos ya, menjadi 180 derajat ditambah berapa? Jadi 240 ditambah 60 derajat. Nah, cos di kuadran berapa ini tadi? 3. Cos di kuadran 3 nilainya positif apa negatif? Oh, tadi ini sem, sin, tan, cos. Cos kuadran 3 itu nilainya negatif. Maka di sini cos 180 derajat plus theta sama dengan negatif cos. Saya berikan contoh ketiga. Tangan 310 derajat. Sama dengan, untuk kalian tahu bahwa ini ada di kuadran 4. Kuadran 4 bentuknya adalah
360 derajat dikurangi, kurang berapa ya? Apa jadi 310 derajat dikurangi 50 derajat. Maka hasilnya 6 di kuadran 4. 6 di kuadran 4 itu nilainya negatif. Maka negatif tan 50 derajat. Seperti ini. Berarti satu lagi. Cos 80 derajat. Kok 80 derajat ini kuadran berapa? Oh, 80 derajat itu kuadran 1. Karena kuadran 1, maka bisa kita lihat lagi. Tadi yang kuadran 1, bagaimana tadi? Oh, ini. Sin 90 derajat sin theta itu sama dengan cos theta. Kalau cos 90 derajat sin theta itu sama dengan sin theta. Jadi dibulak-balik. Kalau sin jadi cos, cos jadi sin. Tangan akhirnya jadi kotangan. Berarti kalau cos 80 derajat di sini akan sama dengan cosinus dari 90 derajat min berapa? Akan jadi 80 min 10 derajat. Maka akan sama dengan cos 90 derajat min theta menjadi sin theta. Jadi sin 10 derajat. Satu lagi. Yang kelima. Kalau sin cos tan, maka saya coba kosekan 150 derajat sama dengan kosekan itu sepersin. Nah, maka aturannya ya sama seperti sin nanti. Ini di kuadran 2. Berarti kita ubah jadi kosekan 180 derajat dikurangi berapa? Akan jadi 150 dikurangi 30 sama dengan sinnya di kuadran 2 itu sin tan cos positif. Maka koseknya juga positif. Ini sama dengan kosekan 30 derajat. Oke. Kemudian pembelajaran hari ini tentang rasio trigonometri sudut berelasi. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada kesulitan, bisa menghubungi guru matematika. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.